Assalamualaikum Ibu. Salam. Perkenalkan, saya Syifanir Akhiriyah Maulani. Saya mahasiswi Stikes Sukabumi. Ibu, apa kabar sebelumnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu punya bayi di rumah? Iya, kebetulan saya baru punya bayi sih. Ya, saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai pentingnya ASI eksklusif. Nah, Ibu tahu nggak apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif yang aku tahu sih air susu ibu bukan? Nah, jadi ASI eksklusif ini yaitu pemberian ASI pada bayi baru lahir dari usia 0 sampai 6 bulan. Nah, dalam kurun waktu 6 bulan tersebut, bayi hanya diberi ASI saja Ibu. Jadi tidak diberi makanan pendamping apapun. Karena mengapa harus ASI saja? Karena ASI sudah mengandung banyak vitamin, banyak kandungan yang bermanfaat, nutrisi bagi si bayinya. Jadi kebutuhan bayi sudah terkandung dalam ASI tersebut. Ya, jadi ASI eksklusif itu tidak ada makanan pendamping apapun, termasuk susu formula juga itu tidak boleh sebenarnya kalau misalkan dalam pengertian ASI eksklusif ini. Ya, Ibu, untuk komposisinya, kandungan yang ada di dalam ASI eksklusif ini yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, berbagai macam vitamin, jadi sudah lengkap gitu. Nah, Ibu sebelumnya tahu nggak pertama kali Ibu mengeluarkan ASI? Nah, yang keluar pertama itu yang berwarna kekuning-kuningan itu namanya apa coba Ibu? Nggak tahu deh. Nah, jadi namanya itu kolostrum. Kolostrum apa? Ya, jadi kolostrum itu ASI yang keluar pertama kali. Jadi yang pertama kali itu tidak boleh dibuang oleh si ibunya atau oleh perawat atau oleh siapapun, tidak boleh dibuang. Harus diberikan kepada bayi itu karena kaya akan nutrisi, sangat penting untuk bayi itu. Nah, jadi kandungan ASI ini mengandung antivirus, antibodi, anti parasit, mengandung juga DHA dan AHA yang sebagai protein yang berfungsi untuk mencerdaskan otak bayi. Jadi sebagian besar dalam ASI itu terkandung air. Jadi kandungannya itu kebanyakan air. 87,5% itu mengandung air. Kentalannya ini lebih kental susu formula daripada ASI. Ya, jadi kalau susu formula biasanya kalau anak tidak cocok biasanya akan menyebabkan diare. Karena kalau ASI ini kekentalannya menyesuaikan dengan saluran cerna bayi. Seperti itu. Nah, untuk kandungannya ASI ini mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin yang sudah mencukupi nutrisi untuk bayi tersebut. Hanya dengan ASI saja sudah mencukupi tanpa makanan tambahan lain. Ya, Ibu. Untuk manfaatnya, apakah Ibu tahu manfaatnya untuk apa aja sih? Untuk siapa ASI ini? Yang saya tahu sih untuk bayi. Mungkin Ibu hanya mengetahuinya untuk bayi saja. Nah, untuk manfaatnya ini ada untuk ibu dan juga untuk bayinya. Jadi bukan hanya untuk bayinya saja, jadi untuk keduanya juga bermanfaat. Nah, untuk bayinya ini bermanfaat untuk mencegah penyakit. Jadi tadi kan udah saya sebutkan bahwa mengandung antivirus, antiparasit, antibodi yang dapat mencegah penyakit. Jadi meningkatkan ketahanan tubuh pada bayi tersebut jika diberikan ASI eksklusif ini. Dan yang kedua itu dapat membantu mengembangkan perkembangan otak dan fisik pada bayi. Jadi bayi akan cerdas. Tadi kan udah disebutkan ya, ada DHA dan AHA, yaitu sebagai protein yang dapat
mencerdaskan otak bayi. Dan ini juga ASI dapat mencegah atau mengendalikan obesitas pada bayi pada nanti usia remajanya. Ya, jadi jika bayi mengkonsumsi susu formula biasanya suka ada yang obesitas kan ya gitu. Kalau untuk ASI ini biasanya mencegah terjadinya obesitas di masa yang akan datang, ya, di masa remajanya. Nah, untuk ibunya nih, jadi bukan hanya untuk bayi saja, untuk ibunya juga mengandung manfaat. Yang pertama itu dapat mencegah perdarahan setelah melahirkan. Jadi mengandung hormon oksitosin yang dapat berfungsi berguna untuk menutup pembuluh darah agar tidak terjadi pendarahan. Ya, yang kedua itu dapat memberikan rasa nyaman, rasa rileks, jadi tidak trauma pasca melahirkan ibu. Nah, kan melahirkan gitu ya, gitu maksudnya rasanya jadi takut. Setelah menyusui ini akan ada rasa hilang gitu traumanya. Nah, untuk yang ketiga ini untuk mencegah penyakit kanker payudara. Nah, sebab banyak penelitian bahwa pada ibu yang menyusui ini kenapa ada yang mempunyai kanker payudara, karena kurang memberikan ASI eksklusif pada bayinya, seperti itu. Ya, jadi untuk mencegah juga kanker payudara kalau kita menyusui bayi kita gitu. Ibu bekerja? Saya bekerja. Terus saya juga mau nanya, saya kan bekerja ya. Terus kalau ASI perah itu ada kadaluarsanya nggak sih? Nah, untuk ASI itu pasti ada kadaluarsanya. Soalnya kan ini ASI perah, tidak langsung diberikan kepada bayi. Jadi kita memerahnya lalu disimpan di suhu ruangan tertentu. Itu ada waktu penyimpanannya. Nah, untuk waktu penyimpanannya ASI dapat bertahan selama 6 jam jika pada suhu 25 derajat Celcius, dan dapat bertahan selama 24 jam pada itu kotak es. Jadi hanya dibalut dengan es, itu bisa bertahan selama 24 jam gitu. Dan dapat bertahan selama 5 hari jika dimasukkan ke lemari pendingin atau kulkas. Jadi hanya di lemari pendinginnya saja. Bukan di dalam freezernya. Bukan. Nah, untuk suhunya ini minimal 4 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau misalkan tadi yang ke freezer, nah yang dimasukkan ke freezer ini ASI dapat bertahan selama 6 bulan jika benar itunya prosedur saat memerahnya. Terus saat memasukkan ke dalam freezernya suhunya berapa? Nah, suhunya itu minimal minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah dari itu. Jadi disimpan ya, dengan catatan tidak dibuka-buka ya botolnya. Nah, untuk menjaga kualitas penyimpanannya, apakah ibu tahu apa aja sih yang harus diperhatikan? Enggak tuh. Nah, paham. Ya, jadi untuk penyimpanan air susu ASI perah ini ada hal-hal yang perlu diperhatikannya, seperti yang pertama, sebelum memerah kita harus mensterilkan botol minumnya atau tempat tempat penyimpanannya seperti kotak plastik gitu ya yang buat ASI, itu harus disterilkan terlebih dahulu ibu. Bisa direbus dengan air mendidih sampai panas ya 5-10 menit agar steril gitu. Jadi agar tidak menimbulkan bibit-bibit mikroorganisme gitu. Kan kalau steril aman gitu ya untuk bayinya juga jika disimpan dalam waktu yang lama. Nah, yang kedua ini, ibu atau yang memerah itu harus mencuci tangan. Ya, harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ada 6 langkahnya, harus benar. Jadi jangan asal-asal cuci tangan aja. Ya, terus jika sudah diperah, nah harus segera dimasukkan ke dalam freezer. Misalkan pengen yang 6 bulan nih,
bukan pengen yang 6 bulan, pengen dalam waktu yang lama gitu. Mm-mm. Kita masukkan ke dalam freezer. Mm-mm. Tapi setelah diperah itu harus segera mungkin, jangan didiamkan terlebih dahulu gitu. Ya. Nah, yang terakhir itu jangan lupa memberikan label tanggal. Jadi kita memberikan label tanggal pada botol minum atau plastik ASI itu, karena kan ada batas kadaluarsanya seperti yang tadi udah dijelaskan, ada waktu-waktunya, bertahan berapa jam, berapa hari, ya seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan saat mau memerah air ASI itu gitu, agar tidak basi dan bayi tersebut mendapatkan nutrisi yang baik. Ya. Nah, saya sarankan ibu untuk menjalankan ASI eksklusif ini. Jadi selama 6 bulan ini tidak menggunakan susu formula. Jadi hanya menggunakan ASI, iya, tanpa makanan pendamping apapun. Karena nutrisinya yang sangat baik gitu untuk bayi tersebut, untuk perkembangan otaknya, terus untuk pencegahan penyakitnya, seperti itu. Nah, apakah ibu paham dengan apa yang saya sudah jelaskan tentang ASI eksklusif ini? Saya sudah mengerti. Ya, nah, semoga ibu bisa mengerti dan menjalankan tadi hal-hal yang harus diperhatikan saat ibu nanti bekerja. Ibu tidak lupa memperhatikan saat memerah susunya dan waktu penyimpanannya, seperti itu ibu. Untuk itu saya terima kasih untuk informasinya ya, Neng. Ya, terima kasih ibu sudah mau mendengarkan tentang pentingnya ASI eksklusif ini.